Oke, kita lanjutkan yaitu yang nomor 13, tipe-tipe dioda dari tipe-tipe dioda yaitu dioda tunnel. Jadi kalau tunnel ini diterjemahkan itu mungkin seperti terowongan ya, jadi terowongan. Jadi nanti ada efek yang namanya efek tunneling ini, efek terowongan. Nah, nanti seperti apa ceritanya akan kita bahas dulu. Yang pertama ini, it is heavily doped PN junction diode. Jadi sebagai catatan ini merupakan dioda dengan doping yang banyak, dengan jumlah doping yang banyak, baik itu bahan yang trivalen ataupun pentavalen. Dulu pada saat kita awal membahas tentang semikonduktor ya, jadi ada trivalen impurities dan pentavalen impurities. Jadi kalau dibandingkan dengan dioda biasa, dioda PN junction biasa, untuk doping atau impuritiesnya itu 1:1000. Jadi kalau PN junction biasa itu cuma 1, anggap saja 1. Nah, terus untuk yang dioda tunnel ini bisa sampai 1000 kalinya, 1000 kali impurities atau doping. Untuk bahan semikonduktor yang digunakan pada tunnel ini biasanya yaitu germanium, bukan silikon. Jadi germanium dikasih doping yang sangat banyak, baik itu untuk yang jadi materialnya semikonduktor tipe P ataupun tipe N, sama-sama dikasih doping atau impurities yang sangat banyak. Jadi ini perbandingannya sangat banyak sekali, makanya dia dinamakan heavily doped. Dan PN junction, nah ini sama seperti dioda PN junction, dia memiliki junction juga ya, dia memiliki junction juga, tetapi untuk tunnel diode ini, dioda tunnel ini, dia junctionnya sangat tipis, dibandingkan dengan dioda PN junction biasa, in which the electric current decrease as voltage increase. Nah, ini karakteristik dari tunnel diode, di mana dia arusnya akan turun seiring dengan naiknya tegangan. Nah, ini karakteristik untuk dioda tunnel ya. In tunnel diode, pada dioda tunnel, electric current is caused by tunneling. Jadi aliran listrik ini disebabkan oleh efek tunneling. Apa itu efek tunneling? Di sini diartikan a direct flow of electron across the small depletion region from n-side conduction band into p-side valence band. Jadi intinya merupakan aliran elektron yang secara langsung. Jadi tunneling, efek tunneling itu apa? Efek tunneling adalah merupakan aliran elektron secara langsung yang melewati PN junction atau depletion region atau daerah deplesi. Jadi dia lewat langsung tanpa dikasih tegangan. Kalau kita bahas pada PN junction berarti tegangan forward. Jadi dia tidak butuh tegangan eksternal untuk agar elektron tersebut bisa melewati depletion region, melewati PN junction. Jadi dia langsung menembus. Jadi melewati tembus pada PN junction. Karena apa ya? Dikarenakan tadi dopingnya sangat besar. Jumlah dopingnya sangat besar. Jadi elektron-elektronnya langsung melewati junction tadi atau depletion region tadi. Dari semikonduktor tipe N ke semikonduktor tipe P, daerah N ke daerah P. Jadi seperti itu efek tunneling. Jadi ini merupakan akibat dari doping yang sangat tinggi. Jadi jumlah elektronnya sangat banyak, sedangkan depletion region-nya atau junction-nya itu sangat tipis. Jadi elektron bisa langsung lewat, tembus. Jadi seperti itu. Itulah efek tunneling. The tunnel diode is used a very fast switching device in computer. Jadi dioda tunnel ini digunakan untuk pensaklaran yang sangat cepat pada piranti komputer. It is also used in high frequency oscillator. Jadi digunakan untuk rangkaian osilator yang memiliki frekuensi yang sangat tinggi dan amplifier penguatan. In the range of ultra high speed, dalam kisaran kecepatan yang sangat tinggi, ultra high, this tunnel diode have used switch. Jadi dioda tunnel ini ultra high speed ya, untuk range ultra high speed
Jadi dioda tunnel ini digunakan sebagai switch atau saklar. The switching time will be in nano. Jadi waktu pensaklarannya, maksudnya switching atau pensaklaran di sini adalah dia dari kondisi off mati ke kondisi on itu berapa waktunya. Nah, untuk dioda tunnel ini waktunya dalam kisaran nano atau pikosekon. Jadi sangat cepat sekali. Adapun simbol dari dioda tunnel itu seperti yang tergambar di bawah ini ya. Nah, selanjutnya untuk bentuk realnya kurang lebih seperti ini. Bodinya dari metal di situ. Oke, kita lanjutkan untuk keuntungan dan kerugian dari dioda tunnel beserta aplikasi-aplikasinya. Nah, untuk keuntungannya dia low power dissipation atau disipasi dayanya rendah. Very high speed sudah pasti, dia kecepatan tinggi. Terus longevity dia memiliki umur yang panjang. Low noise, environmental immunity, jadi bisa ditempatkan di mana-mana. Dia simplicity in fabrication, jadi dia sederhana dalam proses fabrikasinya. Selanjutnya low cost, dia murah. Untuk disadvantage-nya dia yang pertama adalah low voltage swing. Jadi tegangannya dia memiliki tegangan yang naik turun itu rendah, termasuk rendah. Jadi itu kekurangan. Jadi rentang tegangannya itu rendah. Nah, jadi yang diinginkan sebenarnya dalam dioda itu rentang tegangannya tinggi. Tetapi untuk dioda tunnel ini rentang tegangannya rendah. No isolation between output and input. Jadi tidak ada isolasinya. Tidak ada isolasinya antara input dan outputnya. Isolasi di sini gunanya untuk safety ya, jadi untuk keamanan antara tegangan input dan tegangan output. Damage while overheating, jadi dia akan rusak pada saat overheat, kelebihan panas. Can be used, dan aplikasinya dari dioda tunnel ini can be used as oscillator. Dia bisa digunakan dalam rangkaian osilator and high frequency trigger device, dan sebagai trigger komponen-komponen yang memiliki high frequency yang bekerja pada frekuensi tinggi. Good to use for microwave frequency application, jadi baik atau bagus tunnel dioda ini bagus digunakan pada aplikasi-aplikasi pada frekuensi microwave. It is good for counter circuit, jadi dioda ini bagus untuk rangkaian counter, pulse generating circuit, rangkaian penghasil pulsa, television tuner, pada tuner televisi in the form of an oscillator, dalam bentuk sebuah rangkaian osilator. It can be used to work as an amplifier, jadi dapat digunakan sebagai amplifier in many application, di banyak aplikasi, dikarenakan dia operasinya atau kerjanya ya. Jadi dia memiliki unjuk kerja yang bagus dan ini tadi long life tadi. Longevity ini adalah dia awet, termasuk awet. Terus can be used in space and highly radioactive environment application. Jadi dia dapat digunakan pada aplikasi aerospace dan daerah yang radioaktif, yang sangat radioaktif, seperti pembangkit nuklir itu kan radioaktif. Selanjutnya low voltage high frequency switching application. Dia memiliki karakteristik low voltage, tegangan rendah, dan frekuensi tinggi. Jadi dapat digunakan pada switching, aplikasi switching atau pensaklaran pada tegangan rendah dan frekuensi tinggi. Dapat digunakan as logic memory storage device. Jadi dapat digunakan sebagai komponen atau piranti penyimpanan memori yang logik ya. 5 volt atau 0 volt seperti itu. Logic memory storage device atau piranti penyimpanan memori. Low power dissipation ini sudah pasti, allow them to use in FM receiver also. Jadi bisa digunakan pada penerima FM ya, karena dia low power dissipation, karena dia disipasi dayanya rendah. Selanjutnya untuk yang ke-14 yang terakhir dari tipe-tipe dioda ini yaitu step recovery diode. Dioda step recovery.
dioda step recovery. Langsung saja ke poin yang pertama. Ini it can be referred to as a part of microwave diode. Jadi ini dapat digunakan sebagai bagian dari dioda microwave. Jadi bisa digunakan pada aplikasi-aplikasi microwave. Selanjutnya dalam elektronik, a step recovery diode (SRD) kalau disingkat ya, merupakan semiconductor junction diode having the ability to generate extremely short pulse. Jadi dia merupakan semikonduktor, dia juga memiliki junction ya, junction di antara dua material ya, di tengah-tengahnya ada junction. Tapi dia memiliki ini. Keistimewaan dari step recovery ini, dia memiliki kemampuan untuk menghasilkan pulsa yang sangat pendek, yang sangat tajam. Ini menghasilkan pulsa yang sangat tajam. Nanti gambarnya seperti apa bisa dilihat pada slide selanjutnya. Step recovery diode work as an ordinary diode at low frequency. Jadi untuk step recovery dioda step recovery ini dia bekerja seperti dioda pada umumnya, dioda seperti PN junction itu. How it works, bagaimana dia bekerja? We have already discussed above that it behave as typical diode at low frequency. Dia pada frekuensi rendah bekerja seperti dioda konvensional atau dioda PN junction. Nah ini initially pada awalnya this diode offer very low impedance. Jadi pada awalnya dioda ini pada saat tegangannya rendah, dioda ini akan menghasilkan impedansi yang rendah, yaitu sebesar 1 ohm saja. Tetapi secara bertahap impedansinya akan bertambah seiring dengan charge storage at the junction, seiring dengan bertambahnya muatan yang terletak pada junction. Jadi untuk simbolnya seperti ini ya. Jadi di dalam junction nanti ada muatan. Jadi ada muatannya. Jadi impedansinya akan bertambah seiring dengan pertambahan impedansinya Z ya, impedansinya akan bertambah seiring dengan pertambahan muatan dalam junction. Jadi seperti itu. Awalnya impedansinya pada saat kita kasih supply awal tegangannya kecil, dia cuma 1 ohm. Dia impedansinya akan bertambah seiring dengan muatan yang ada dalam junctionnya. Bentuknya seperti dioda biasa ya. Bentuknya seperti dioda biasa ini. Nah, selanjutnya ini adalah gambar ya. Oke. Selanjutnya ini adalah gambar yang menunjukkan bahwasannya ini. Nah, ini. Pulsa yang sangat tajam itu ini tadi. Dia dapat menghasilkan pulsa yang sangat tajam. Nah, ini pulsanya yang sangat tajam. Jadi negatif ini menunjukkan bahwasannya dia berada pada kondisi reverse. Dioda ini pada kondisi reverse. Waktunya dalam satuan nanosekon. Now when the negative cycle, jadi tadi pada saat awal sebelumnya kita jelaskan pada saat siklus positif, pada awal kan tegangannya mulai dari 0, meningkat 0,1, 0,2 dan seterusnya. Nah, semakin tinggi nilai impedansinya, diiringi juga semakin besar nilai muatan pada junction. Nah, kan ini ada muatan ya, muatan listrik pada junction ya. Nah, terus pada saat siklus negatif, the charge carrier take time to completely drain off from the junction or snap off from the junction. Jadi muatan yang berada pada junction tadi akan dikeluarkan. Hasilnya seperti apa? Seperti ini. Nah, seperti yang ada di gambar ini. Ini ya, muatan yang ada di dalam junction itu bentuknya nanti seperti ini. Ini hanya terjadi pada saat siklus reverse saja, siklus negatif atau reverse. Kemudian
A small amount of current is observed at the beginning of negative input cycle. Jadi pada saat siklus negatif, arus yang kecil akan terlihat pada awal siklus negatif. Nah, ini. Jadi di sini nanti akan muncul arus juga. Arus yang kecil akibat ya ini tadi. Akibat pulsa yang sangat tajam ini tadi. The switching time is very small in step recovery diode. Jadi waktu pensaklarannya, switching time-nya, dia sangat kecil pada dioda ini. Kira-kira ini few nanosekon, sekitar beberapa nanosekon saja. This imparts the ability to generate very sharp pulse which play a significant role in wave shaping circuit. Jadi dengan kondisi yang seperti ini dia bisa menghasilkan pulsa yang sangat tajam ini. Dia bisa berperan pada rangkaian pembentuk sinyal. Wave shaping itu rangkaian pembentuk atau pembuat sinyal, pembentuk sinyal. Jadi dengan kemampuannya dalam menghasilkan sinyal atau pulsa yang sangat cepat atau sangat tajam tadi seperti yang ada di gambar ini, maka dia memiliki peran yang cukup signifikan, yang sangat signifikan dalam rangkaian wave shaping, dalam rangkaian pembentuk gelombang. Jadi seperti itu. Jadi gelombang apa yang akan diinginkan? Jadi dioda step recovery ini bisa digunakan karena tadi pulsnya sangat cepat sekali, bisa presisi nanti gelombang yang dihasilkan oleh dioda ini bisa presisi, bisa mirip sesuai dengan yang diinginkan. Selanjutnya untuk kelebihan dan kekurangan dari step recovery diode, dioda step recovery ini ada kekurangannya ya. More forward current, dia membutuhkan arus forward yang lebih. It generates forward current more rapidly than a conventional diode. Mohon maaf, jadi more forward current ini arus forward yang lebih besar. Jadi dia bisa menghasilkan arus forward yang lebih besar. Keterangannya di sini ya, it generates. Jadi dioda step recovery ini menghasilkan arus forward lebih cepat daripada dioda konvensional atau dioda standar. Fast switching time. Jadi dia memiliki waktu pensaklaran yang cepat. The switching time required is low. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk switch dari off ke on dia rendah. Jadi cepat, which lead to rapid response, yang menghasilkan respon yang cepat, sharp harmonic. Jadi ini pulsa tadi hubungannya dengan pulse yang tajam tadi, dia bisa menghasilkan pulse yang tajam ini dengan selaras. It has the ability to generate very sharp pulse. Jadi dioda ini memiliki kemampuan untuk menghasilkan pulsa yang tajam, which are significant for the pulse generator. Jadi di mana bisa digunakan pada rangkaian penghasil pulse. Terus highly efficient, dia efisien ya, efisiensinya tinggi. Not suitable at higher frequencies. Kenapa dia tidak cocok dengan frekuensi yang lebih tinggi? Dia tidak cocok dengan frekuensi yang tinggi. The disadvantage of the diode is that the switching speed decrease with the increase in frequency. Jadi switching speed dia akan turun, kecepatan switchingnya akan turun, kecepatan pensaklaran akan turun seiring dengan kenaikan frekuensi. Jadi pada saat frekuensinya dinaikkan terus, maka kecepatan switchingnya, pensaklarannya dari
dari off ke on dia akan semakin turun. Jadi itu kekurangan dari dioda step recovery. Nah, ini ada quote dari Albert Einstein ya. Janganlah mencoba menjadi orang sukses, tapi jadilah orang yang bernilai. Nah, itu Albert Einstein. Silahkan direnungkan sendiri. Oke, selanjutnya untuk outline atau pembahasan selanjutnya yaitu tentang analisa dan rangkaian dioda. Terima kasih.